Bagi para pecinta kopi, ada baiknya mencoba kopi Arabica jenis Juria dari daerah Colol, Manggarai Timur, NTT. Kopi Juria ini tengah menjadi perhatian dunia karena memiliki aroma dan cita rasa khas dan telah beberapa kali menjuarai kontes kopi spesial di tingkat nasional maupun mancanegara. Mata dunia kini tengah menatap Colol, sebuah lembah di bawah lereng pegunungan Poconembu dan Gololalong, Kecamatan Pocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Daerah yang berada pada ketinggian 1.400 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut ini menyita perhatian dunia karena varietas kopi khasnya Arabica Juria. Arabica Juria memiliki aroma dan cita rasa khas dan telah mengharumkan nama Colol karena kerap menjuarai kontes kopi spesial di tingkat nasional maupun mancanegara. Teropong KLC, transparan dan terpercaya. Voice of the Voiceless. Halo, selamat malam. Salam jumpa lagi bersama saya dalam acara podcast. Malam hari ini saya kedatangan narasumber. Narasumber ini tidak asing lagi di Kota Labuan Bajo ya. Seorang ibu notaris ya. Ibu ini sering juga mungkin kita jumpa di mana-mana kalau berhubungan dengan urusan tanah ya atau di BPN, mungkin sering kita jumpa. Ibu ini berkantor juga di Labuan Bajo, seorang notaris. Nah, saya kenalkan namanya adalah Ibu Carolina Desiana Jerabu, SHMK. Ya, benar ya? Desiani. Oke, selamat malam Ibu Caroline. Selamat ya. malam. Apa kabar hari ini? Dahsyat, ya? ajaib, luar biasa. Nah, saya tahu seorang ibu notaris ini memang memiliki prinsip ya dalam ketika menjalankan profesi, dan itu kita kenal betul, sangat berprinsip, care dengan aturan. Tetapi sebetulnya tema malam ini kita tidak sedang membahas profesi ya, kita membahas sesuatu yang saya teropong adalah patut untuk kita angkat, untuk kita up, untuk kita promosikan. Nah, ibu notaris ini berasal dari Manggarai Timur, tepatnya di Colol ya, Biting, Desa Uluwaya, Colol. Keseharian memang bekerja sebagai notaris. Nah, Ibu, tolong ceritakan dulu sebelum kita ngomong tentang kopi ya. Saya ingin dapat keterangan dari Ibu Caroline, sejak kapan profesi ini digeluti? Dan sampai hari ini tampaknya begitu maju sekali dalam profesi ini. Terima kasih, Ya. Pak Sis. Saya buka kantor di Labuan Bajo itu, SK-nya itu per 21 Juni 2012. Kantor notaris ya? Iya. Okay. PPAT 21 Oktober 2013. Jadi praktis notarisnya hampir jalan 11 tahun, PPAT-nya jalan 10 tahun. Oh. Ya. Nah, apa dinamika sepanjang Ibu bekerja sebagai? Apakah ada suka dukanya atau lebih banyak sukanya gitu? Semuanya baik. Baik ya. Progresnya baik. Banyak hal yang kita pelajari bersama, dan saya percaya pasti kedepannya akan lebih baik. Ya. Memang ini bahasan notaris karena memang agak sulit kita kalau bertanya tentang rumah tangga ya, rumah tangga bagaimana. Tapi semua publik tahu bahwa ini pekerjaan khusus ya, karena ini juga menjadi notaris tidak hanya selesai sarjana hukum, tapi juga ngambil profesi. Lalu saya ingin dapat keterangan juga ini pertanyaannya. Saya mengikuti nih perkembangan notaris seluruh Indonesia. Ya. Nah, tampaknya notaris seluruh Indonesia ada dalam suatu ikatan ya. Nah, coba jelaskan ikatan apa sih? Kemudian hari ini saya dapat info ini. Kayaknya ulang tahun tahun notaris Indonesia ini. Ini apa nama organisasi? Kita secara nasional itu punya satu-satunya organisasi notaris namanya Ikatan Notaris Indonesia yang hari ini berulang tahun ke-115. Jadi usianya sangat tua. Dan kalau saya suka quotes tuh,
all is gold. Semakin tua, 115 ya ulang tahun. ya, 115. tua itu emas. Wah, semakin tua juga semakin pengalaman. Iya. Padahal ini berbeda. Banyak juga organisasi advokat nih, Ya. Ibu Notaris, juga tidak sampai ke sini. Ya. Kayak kemarin Kongres Advokat Indonesia merayakan hari ulang tahun di Labuan Bajo. Oke, Dan itu malah yang ke-17. masih remaja Ini ya. 115 loh. Oh, ngeri. Berarti kalah deh kita. Nah, sepanjang mengikuti organisasi ini ya, Ikatan Notaris Indonesia ya. Nah, apa kira-kira etik yang paling berprinsip di dalam profesi notaris? Uh, Yang kalau paling prinsip betul. kalau kode etik banyak ya, Banyak ada ya. dalam poin-poin yang kita juga ujian sebelum dapat SK notaris, PPAT, undang-undang juga mengatur itu. Dan saya pikir yang paling prinsip itu transparansi tentunya. Oke. Itu terus kita tahu apa tugas dan kewenangan kita. Oke. Selebihnya ya kita lihat waktunya bagaimana. Artinya kita mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu, bagaimana kita mentaati atau mengikuti aturan-aturan itu saja. 2 bulan lalu saya pernah berurusan di kantor notaris Ibu Rolen dalam sebuah pekerjaan. Lalu saya melihat ada etalase kopi di sana. Nah, malam ini sesungguhnya saya ingin membedah tentang kopi colol. Karena Ibu Notaris itu berasal dari Colol, Manggarai Timur. Nah, seingat kita, kopi colol ini juga pernah membumi ya. Baik di media massa, bahkan di televisi. Nah, saya kepingin dapat keterangan ini. Sebelum bahas tentang produk. Coba Ibu ceritakan bagaimana dinamika petani colol. Sampai kemudian kopi colol itu terkenal sampai hari ini. Nah, Ibu ini kan asli dari Colol. Nah, saya kepingin dapat catatan sejarah bagaimana kemudian petani di sana, lalu kemudian mendapatkan sebuah apresiasi hari ini bahwa kopi colol itu tidak lagi dikenal di Indonesia, tapi juga mendunia katanya. Ya. Bahkan festival-festival juga diadakan di Colol. Nah, Ibu ceritakan. Pertama kita sejarah kopi ya. Jadi kopi di Colol itu pernah mendapatkan penghargaan zaman pemerintah Belanda dulu dan ada buktinya bendera penghargaan memenangkan kontes kualitas dan kontes kopi zaman itu. Setelah itu beriring waktu petani secara mandiri sebagai petani menanam, merawat, memetik hasil dan sebagainya. Kemudian ada sejarah-sejarah yang kelam. Jadi pernah terjadi sekitar tahun 1970-an ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada pungutan liar dari pemerintah desa itu kepada petani. Jadi porsinya 40%, 60%. Jadi 60% kepada aparat pemerintah desa, oknum ya, barangkali karena tidak terdaftar di arsip kedaerahan Manggarai. Waktu itu ya? Iya. Dan petaninya 40%. Jadi misalnya kopi hasilnya 100 kilo, jadi 60 kilogramnya untuk pemerintah desa, 40 kilogramnya untuk petani. Akhirnya dalam perkembangan itu diadvokasi dan mendapat catatan bahwa itu bukan pungutan yang resmi, sehingga kemudian kembali lagi hasil kopinya 100% kembali kepada petani. Ya. Oke, berlanjut dari generasi ke generasi mereka merawat dan Colol itu sangat indah. Selain alamnya memang berbentuk lembah, terus kopinya itu jenis varietasnya juga berbeda dan membutuhkan banyak pohon pelindung sehingga apa jenisnya? Yang paling favorit dan paling spesial itu Juria. Kopi Juria. Oh, Juria ya? Ya. Kalau dalam yang kayak mana itu? Juria itu kalau bingkisannya ini. Oh, ini ya. Kalau ada pohonnya sih lebih enak. Masalahnya nggak ada pohonnya. Lalu yang hitam ini? Yang ini, yang kuning Yellow Caturra. Okay. Tapi semua dari Colol ya? Iya. Oke, terus? Jadi berangkat ke petaninya, jadi kurang lebih dinamikanya seperti itu. Dan yang paling menyedihkan adalah tragedi Rabu Berdarah, kurang lebih 2003 yang ada korban yang
meninggal dunia, dan kemudian berjalan sampai ke sini petani secara mandiri untuk memasarkan hasil, mengerjakan mereka punya kebun ya, dan sampai kemudian berjalan sampai saat ini. Nah, tahun 2014 ada keluarga namanya Kakak Karolus Juru. Oke. Ya, dia berinisiatif untuk mendirikan koperasi Kopi Pai Colol, Kopacol, bersama 33 orang lainnya. Memang waktu itu sempat konsultasi by phone dengan kami, dan itu bagus. Nah, kemudian ada pendampingan juga dari beberapa orang dari Jepang yang terkait proses pengolahan kopi. Setelah itu tahun 2018 bulan November tanggal 8 itu narasi Kopi Colol mendunia itu masuk Metro TV. Oh, Dan 2008 ya? Iya, saya berterima kasih kepada Metro TV untuk segala bantuannya. Itu berarti dalam bentuk liputan khusus gitu? Iya, bisnis. Khusus Kopi Pai ya, Colol, liputan khusus bisnis. Segmen bisnis Ya. Terus? Dan sampai saat ini seperti itu. Jadi Kopi Pai Colol yang kita lihat di depan Di kita, depannya nih, ya, sebenarnya ini saya tidak bukan soal kemasan bungkusan produk saja, tapi ada jiwa narasi di balik itu yang memang berbeda. Karena kita punya visi dan masih tercatat, ada arsip digital, ada arsip internal kita, bahwa kita pinginnya itu maju itu bersama-sama. Oke, tahan dulu Ibu, Ya. Ibu Karolin. Asal saya sebetulnya sudah tidak tahan lagi untuk tes Kopi Colol ini. Kayaknya sudah tidak tahan lagi. Tapi masih ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Berapa sih luas areal pertanian kopi itu? Karena ini juga kan orang sampai saat ini orang belum tahu ini. Ya. Kampung Colol yes orang tahu. Tetapi berapa sih kira-kira ini luasan kopi Colol ini, petani yang punya ladang ini secara keseluruhan? Kira-kira aja. Ya. Di beberapa media besar saya melihat ada kesalahan data. Saya kurang tahu. Iya. Saya pernah konfirmasi secara personal pada penanggung jawab media. Luasnya terlalu besar dan cakupannya saya tidak tahu apakah mungkin cara perhitungannya berbeda. Kalau secara kasat mata sih lahan kopinya saja sekitar 10.000 hektar ya. Luas juga. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu kalau digabung ya. Iya, kan karena ada perorangan, ada itu rata-rata perorangan. Jadi perorangan ya. Colol Satu itu orang dapat 10 hektar gitu. tidak. Secara Total keseluruhan. 10.000 hektar itu 10.000 ya. Iya. Jadi Colol itu sebenarnya kan wilayahnya bukan kampung Colol saja. Jadi Colol itu Ada beberapa kampung ya. ya kawasan lembah ya. Memang saya dapat narasi itu sudah lama, sejak saya mungkin SMA saya dapat catatan tentang narasi lembah itu, saya punya arsipnya. Dan itu dari Tangkul, Biting, Colol, Belu, kurang lebih itu yang termasuk kalau Colol. Kalau digabung sekitar 10.000 hektar lebih ya. Hanya kalau secara paroki kita gereja Katolik, parokinya itu luas. Jadi dia dari Desa Kyongdora di ujung sana, belum lagi Kampung Urung, terus Buas, Bangkar, itu desanya berbeda sudah dan lebih luas. Dan rata-rata seluruh masyarakat di sana bertani kopi. Rata-rata 99% ya, petani fokus kopi. di petani kopi. Petani Good. kopi. Ada satu hal lagi yang kita mesti diskusikan ini. Publik atau bahkan Manggarai, bahkan NTT, bahkan Indonesia ini pernah mengamati beberapa festival. Ya. Nah, yang kita lihat apakah sudah 2 kali. Baru-baru ini juga pernah ya kita lihat bahwa ada festival kopi Colol yang dibuat di Colol. Nah, kebetulan ini Ibu Notaris ini berasal dari kampung Colol. Nah, ini supaya ada perimbangan berita, ada perimbangan informasi. Nah, saya kepingin ini putra Colol harus bicara tentang ini. Nah, apa komentar Ibu Notaris ya terkait festival kopi Colol yang diadakan di kampung Colol ini? Coba. Menarik ya. Saya pikir pertanyaan ini muncul karena ada resonansi. Jadi saya percaya ketika saya menulis sesuatu atau akun Kopi Pai Colol itu kan dioperasikan beberapa orang, kita menulis sesuatu, terus tiba-tiba kok ini ada pertanyaan ya. Dan saya memang pernah baca, tapi ternyata kepo ini ya. kan podcastnya beda, diterangkan secara langsung kan.
Jadi festivalnya mungkin pernah dulu, saya kurang ingat tahun berapa, itu yang 1000 gelas itu di Kampung Belu tetangga. Nah kemarin festival itu seharusnya dijadwalkan di Desa Colol, Oh ya? tapi sekitar 1 bulan sebelum Digeser? digeser dipindahlah ke Desa Uluwai, kampung saya di Kampung Biting. Nah, Digeser ini sebentar. dipindahkan. Dipindahkan apa karena ada sesuatu kah atau memang ada faktor X lain? Kemungkinan ada faktor pertimbangan tertentu yang saya kurang tahu. Saya tidak mengikuti dialog antara tua-tua di Desa Colol, kepala desanya dan juga Pemda. Nah, secara mendadak saja dipindahkan ke Desa Uluwai, ke kampung saya, ke Kampung Biting. Tapi tidak problem ya, artinya saya kepingin dapat sesuatu yang lain. Kalau tidak problem itu sebenarnya problem juga. Karena begini, Colol itu kan Desa Colol itu keluarga kita juga, keluarga besar, gendangnya kita juga. Gitu. Orang tua sebenarnya asli dari Kampung Colol, hanya karena dulu pindah ke Biting, kita banyak di Biting. Tetapi yang menjadi persoalan itu adalah beberapa hal yang terkait status desa wisata. Misalnya Pak Sandiaga Uno itu mengucapkan selamat atas festival di Desa Colol. Nah itu juga diedarkan lewat Facebook pribadi, YouTube segala macam oleh beberapa orang ya yang kebetulan bekerja di Pemda. Nah pertanyaan saya, bagaimana mungkin secara administrasi negara beda kalau mungkin narasinya bukan Desa Colol ya, mungkin Lembah Colol atau apa begitu. Sementara ini tempatnya di Desa Uluwai festivalnya. Kok provisiatnya di Desa Colol? Ini bagus ini, Bu Notaris. Kita ingin meluruskan sebuah keterangan yang salah. Itu maksudnya. Jadi itu kelihatan sepele mungkin, tapi untuk saya Desa Colol dan Desa Uluwai itu dua desa yang berbeda. Ya, jadi banyak hal yang membuat saya suka bertanya. Jadi untuk segala sesuatu yang kurang jelas atau yang membuat pertanyaan itu semakin tidak ada jawaban, saya itu semakin suka bertanya. Berarti ada sesuatu begitu. Jadi makanya kemarin di akun Facebook Kopi Pahit Colol itu kita mau menanyakan sebenarnya apa yang terjadi begitu. Kenapa Pak Menteri bisa salah menyebutkan desa? Ada apa dengan status atau misalnya? Atau jangan-jangan yang bertanya ini tidak tahu juga gitu kan? Jangan-jangan rekam terus tidak mengerti apa konteksnya, bagaimana? Iya. Dan kasihan gitu. Maksudnya kita bernegara kan mesti ada transparansi, itu intinya itu. Nah ini Pak Sandiaga ya, Pak Menteri, ini putri asli Colol loh ini. Ini Pak Menteri pernah mengucapkan bahwa Desa Colol salah, ternyata Desa Uluwai. Ya. Oke, kita luruskan. Top ya Pak Menteri ya. Ya, jadi bergeser ke Desa Uluwai dan saya sebenarnya ingin menggali lebih dalam konsep wisata yang ditawarkan di Lembah Colol itu seperti apa. Jadi dari Desa Colol, Desa Uluwai, terus tulisannya di lembah yang mencakup berapa desa itu sebenarnya apa yang mau dibuat gitu. Terus konsepnya apa? Terus apa ada hal lain yang kita tidak tahu gitu. Karena kalau mau unik sebenarnya Desa Uluwai itu yang punya air terjun, yang punya kopi spesial itu hanya ada di Desa Uluwai. Oh, hanya ada di situ. Iya. Hanya memang pada saat dulu ditetapkan Desa Colol sebagai desa wisata dan pada saat setelah booming masuknya Kopi Pahit Colol ke Metro TV, itu diangkat jadi desa wisata untuk kita no problem karena itu menyangkut keluarga juga, keluarga besar. Cuman saya pingin kita kritis terhadap segala sesuatu, entah baik atau buruk program pemerintah, mesti ada sesuatu akurasi atau apa yang menjadikan sesuatu itu menjadi berbeda. Terus targetnya bagaimana? Terus tiba-tiba sebelum Pak Gubernur Pak Victor Laiskodat berkunjung ke Colol, ditempel lah, dibuat satu apa itu kayak untuk iklannya, kawasan agrowisata Lembah Colol itu di desa di sana lagi, lewat Colol, lewat Uluwai, lewat Wejang Mali di Rendenau, jadi ditangkul. Jadi seolah-olah 4 desa itu satu kawasan desa wisata. Saya nggak tahu konsepnya. Makanya saya pingin ya kalau misalnya dari bagian pariwisata Pemda tidak bisa menjelaskan, Pak Bupatinya mesti. Jadi jangan sampai nanti yang di bagian birokrasi itu yang kepala bidang atau stafnya yang dipersalahkan oleh masyarakat. Kalau memang tidak bisa menjawab ya lebih baik pemimpinnya langsung
Karena saya pikir itu kita mengcover bukan kita yang dilindungi oleh anggota ya, dilindungi oleh staf atau kepala dinas, kita yang harus melindungi mereka atas konsep itu. Karena kita penanggung jawab umum itu kalau dari saya. Ya. Kita tes dulu kopi Paitol ya, kita tes dulu, ini seru. Ini Pak Bupati, Pak Andi Agas dan Pak Wakil dan semua teman-teman anggota DPR di Manggarai Timur. Ini saat ini ini kami berasal dari Manggarai Timur juga ini, dua-duanya ini. Ini kita minum kopi ya, kopi Paitol. Nah, Ibu Notaris dan juga saya sebagai host di sini memang berasal dari Kabupaten Manggarai Timur. Sengaja kita ya meng-up atau memperkenalkan kopi Colol dari Labuan Batu karena kita tinggal di sini. Sebetulnya punya. Ya. Ini adalah tanggung jawab moral kita sebagai orang dari Manggarai Timur. Nah, tujuan kita berdiskusi sesungguhnya ingin membantu agar skema promosi Colol ini betul-betul efektif, betul-betul tepat sasaran dan betul-betul dikelola sedemikian rupa dengan sistem modernisasi sekarang ini. Nah, sebelum sampai ke hal-hal teknis nih, Ibu, saya ingin dapat juga keterangan. Kebetulan ini kita akan up ke media melalui YouTube kita. Nah, terkait festival tadi belum terjawab belum terjawab. Ya, masih sebagian. Nah, festival ini tentu kan ada yang inisiasi kan? Iya. Ada yang inisiasi. Nah, di depan yang kita lihat ya, tampaknya ini lebih dominan ini Pemda. Ini, ya. Lalu kemudian kita lihat lagi ada BOP juga kan? Nah, ini BOP yang buat acara kah atau Pemda Manggarai Timurnya kayak yang buat? Nah, sepengamatan Ibu ini sebagai putri asli Colol ini apa itu sebetulnya? Sebenarnya saya cukup mengikuti dinamika soal festival itu dari perencanaan dari berapa tahun lalu ya. Saya sangat mengikuti. Dan di Desa Uluwai sendiri di Gendang Biting itu sudah ada pernyataan tertulis dari kita, ada berapa poin ditandatangani oleh banyak tokoh termasuk Tua Gendang segala macam tuh, Tua Teno itu untuk mempertanyakan. Jadi bukan kita menolak festival ya, tapi mempertanyakan esensi substansi festival itu seperti apa. Dan sampai kemarin festival itu terjadi di Desa Uluwai di Gendang Biting itu belum ada jawaban atas surat itu. Belum bersurat. Ada jawab, iya bersurat resmi. Kita masih punya arsip. Menanyakan esensi dari festival dan substansi itu. Atas perencanaan pemerintah. Karena mereka berapa kali datang untuk sosialisasi. Maksudnya esensi ini apa? Konsepnya, konsepnya, terus termasuk prosesnya, kepanitiaannya, transparansi, termasuk segala macam yang berkaitan dengan itu. Ini dibuka ke publik. Iya. Nah, suratnya tidak dibalas, tiba-tiba 3 minggu sebelum festival atau 1 bulan ya kurang lebih seperti itu, tiba-tiba kami dapat kabar di telepon, oh ini diterima di desa kita. Jadi tidak tahu bagaimana. Itu festival pertama? Iya baru ini, yang kedua, yang dulu kita tidak tahu ya, tidak mengikuti. Oh yang kedua kemarin? Yang kemarin yang bulan Juni tanggal berapa kemarin? 14 ya? Ya kalau nggak salah. 13-14. Yang dulu itu saya tidak mengikuti karena mungkin seremoni biasa saja ya, 1000 gelas kopi, saya tidak tahu karena efeknya juga tidak kelihatan. Nah yang kemarin ini tiba-tiba jadi itu kita tidak tahu apa memang konsepnya itu dari Pemda atau dari pihak mana, saya tidak tahu. Tapi kelihatannya di sini dari Pemda yang lebih banyak. Ibu ikut ke sana? Saya ikut. Oke. Jadi saya meliput ala wartawan lah. Ya. Bagus. Karena sebagai saya meliput, ya, jadi saya meliput. Saya meliput, saya menghitung stand yang aktif itu 23 sampai 24 stand. Saya lihat apa yang terjadi dan ya begitulah. Ya begitulah. Artinya gini, saya ingin coba menyimpulkan ya, bahwa sebagai putri asli desa Uluwai dari Colol, festival itu tampaknya tidak memuaskan dari versi Ibu karena ada menyimpan banyak pertanyaan yang belum terjawab, sampai saat ini. Nah, saya kepingin karena ini belum terjawab. Ya. Saya kepingin dapat keterangan atau penjelasan dari Ibu Caroline, kira-kira konsep apa sebetulnya yang betul-betul kena gitu loh, sehingga kopi Colol ini betul-betul
dibeli ya, betul-betul dikenal. Lalu yang paling penting adalah petani itu sejahtera dari kopi ini kan? Gitu. Coba. Sebenarnya begini, terkait festival kembali dulu. Mhm. Jadi kita belum selesai terkait itu. Oke. Jadi saya melihat segala sesuatu yang dirancang dengan begitu mendadak dan tidak melibatkan semua masyarakat. Jadi kalaupun ada berapa tokoh, termasuk tua yang lain-lain itu kan ada mekanisme adat juga. Misalnya Totonoto Golo dipanggil atau kepala desa, itu kan mesti menanyakan juga ketua pangan. Oke. Dan selagi ada surat yang belum terjawab oleh Pemda, bagaimana mungkin itu bisa dilaksanakan hanya karena pendekatan emosional, karena keluarga atau hubungan pekerjaan atau segala macam. Dan yang menurut saya itu bukan cara yang bagus untuk membangun iklim yang Ya, baik. betul sih. Jadi hal itu yang saya lihat juga di hasilnya juga memang acara yang primernya untuk judulnya itu narasinya Kopi Colol Mendunia malah tidak kelihatan. Justru yang menarik kolosalnya itu yang anak-anak sekolah itu yang Diangkat. yang memang itu yang bagus. Oh, betul. Stand-standnya juga gimana ya? Istilahnya kalau saya lihat festival kemarin itu UMKM kopi jual kopi kepada petani kopi di kampung kopi. Aneh ya. Karena Aneh, saya Bang. punya foto beberapa merek, ada brand merek baru itu dibuat seminggu sebelum festival. Mungkin diarahkan, saya kurang tahu. Kok banyak sekali begitu. Saya bilang ini kemana, nggak ada PRT-nya, hanya Memang sekedarnya. agak bertolak belakang ya dengan ini kan mindset saja ini, beda cara berpikir dan cara teknik atau strategi kan. Nah, ini kan Colol, Kampung Ulowai dan lain-lain itu kan tempat atau kampung penghasil kopi kan. Iya, Desa Uluwai. Nah, Desa kopi Colol. ini hasil panen segala macam. Lalu festival dibuat di sana lagi. Lalu pertanyaan siapa yang beli ya? Turisnya mungkin ada 4 atau 5 termasuk saya. Oh, gitu ya. Kalau petani kopi yang beli kan mereka punya kopi dong. Nah, ini yang perlu kita mungkin beri masukan. Iya, targetnya juga saya waktu itu sempat bertanya juga. Jadi ada surat juga. Kita kebetulan setiap kali ada komunikasi dengan Pemda, saya juga coba memberikan ya diskusi lah ya. Jadi itu kriteria. Jadi target pengunjungnya itu siapa? Target Betul. penjual itu ditanyakan semua sebenarnya di status Facebook. Karena begini, Facebook itu mungkin ya cara untuk komunikasi dan kita gunakan dengan baik ya untuk kepentingan publik atau media apa ya promosi. Jadi saya pikir nonsens kalau bilang itu bukan hal yang kita tidak tahu lah, kita tidak baca. Saya pikir apa gunanya kalau punya Facebook ada halaman resmi ya. Jadi tahan dulu Ibu. Saya kan juga mengamati juga ya acara festival Colol Ya. itu melalui tulisan-tulisan media. Ya. Bahkan saya selalu lihat postingan BOP. Oke. Nah, selalu mereka keluarkan rilis terakhir festival Colol. Tapi saya mau bertanya, ini yang membuat BOPK? Jangan-jangan BOPK atau Pemda Matim? Nah, karena tampaknya lebih dominan BOP gitu kan, yang merilis tentang festival ini. Nah, ini juga mungkin perlu kita cek. Memang agak sulit siapa yang, nah, tapi kan BOP juga ikut. Iya, ada datang. Lalu istilah festival juga, ini nih, mohon maaf nih, yang saya tahu, ya, setelah BOP terbentuk di sini, kayaknya kata festival ini cukup tenar juga, karena ada festival Colol, Kopi Colol, ada festival Golokoe lah, festival dan lain. Nah, ini juga yang patut kita pertanyakan. Dan mohon maaf bukan mengkritis tentang hal, tapi kita tidak ingin bahwa produk kita ini dipakai atau digunakan oleh lembaga tertentu untuk sesuatu yang justru tidak menguntungkan petani gitu kan. Nah, oke. Menurut Ibu sebagai putri asli Colol, lagi-lagi ya soal konsep, ya kan? Kalau tadi Ya, kita sudah bahas konsep, festival, lalu kita masuk pada konsep. Nah, ini kita berdua ini kan ada di Kota Labuan Bajo. Paling tidak kita ingin berbagi konsep lah. Apa yang Ibu ketahui, mungkin ini yang kita malam ini dorong ya. No, coba Ibu mungkin banyak baca literasi kah atau banyak melihat konsep lain. Nah, ini kita share ini. Coba Ibu jelaskan bagaimana konsep supaya kopi Colol ini betul-betul laku di pasaran,
Dan juga yang lebih penting, petani kopi juga merasakan bahwa hasil produk mereka bisa mensejahterakan mereka. Terkait konsep, pertama sebenarnya konsep itu tidak bisa yang paling ideal dari saya, belum tentu. Jadi pasti semakin banyak yang terlibat, berdiskusi, pasti ada konsep yang kurang lebih mendekati ideal. Tapi kalau konsep kita dari awal di Kopi Pai Colol di komunitas ini sebenarnya kesejahteraan bersama. Jadi kita gotong royong, ya dulu dengan koperasi semula, walaupun koperasinya tidak terlalu mendapatkan ya sinyal yang bagus dari Pemda, ya kita coba pelan-pelan dengan komunitas. Jadi dengan berapa penanggung jawab dan punya tim. Saya termasuk tim marketing, promosi. Keren. Jadi saya promosi Karena secara betul konsisten. ini, saya di kantor saya melihat ada etalase kopi. Di bandara juga ada. Di bandara Bandar Labuan Bajo. Keren. Jadi kalau soal laku dan tidak laku, sebenarnya kopi ini sangat laris. Oke ya, ini ya. Dua-duanya nih ya. Ini dan ini, yang ini akan limited, jadi nanti tidak akan diedarkan. Jadi kita akan buat karena ini sangat spesial. Jadi kita coba melatih juga mindset keluarga kita, para petani itu untuk memperlakukan dengan berbeda sehingga dapat harga yang lebih bagus di tingkatan petani. Kurang lebih itu. Jadi kalau konsep yang terbaik untuk petani sebenarnya itu jadi kolaborasi yang baik entah dengan koperasi atau apa, dan Pemda seharusnya memikirkan mungkin semacam bulog untuk kopi. Ya. Untuk menghancurkan sistem ijon, pola-pola sistem ijon yang ada di petani, atau setidaknya memikirkan bagaimana perda-perda itu. Saya pernah membuat tulisan dan juga mengulas melalui akun Kopi Pai Colol, itu apa yang bisa dipikirkan kalau mereka mau berpikir gitu. Tapi ada konsep begini juga ya. Ya. Ini kalau kita membaca di Jakarta, di tempat-tempat lain, bagaimana produk lokal mereka bisa terjual di tempat yang betul-betul efektif. Ya. Contoh, yang paling dekat dengan Manggarai Timur kan Labuan Bajo ini. Nah, kepinginnya begini, mereka punya toko khusus gitu. Toko khusus yang memang dibiayai oleh PAD. Dan mereka punya ruko untuk menjual khusus branding Kopi Colol ini, Kopi Pai Colol. Nah, kalau itu yang diambil terobosan, ini kan ibu jual atas dasar inisiatif sendiri kan? Untuk membantu memperkenalkan kampung halaman. Nah, kan kita pengen bahwa supaya membumi betul, oke, ambil sebuah terobosan yang visioner supaya di Labuan Bajo ini betul-betul ada markas Kopi Colol gitu. Oke, coba terangkan tentang hal ini. Sebenarnya begini, cara orang promosi marketing baik Pemda itu sebenarnya jauh sudah lebih dari cukup. Bahkan Pak Gubernur NTT sendiri sudah promosi besar-besaran Kopi Pai Colol dulu waktu pernah berkunjung ke Desa Colol. Sebenarnya yang paling penting bukan jadi markas atau apapun namanya, harusnya kita besarkan itu konsepnya bagaimana. Yang misalnya mereka cari pasar mesti harus koordinasi dengan Pemda di setempat lah, atau bagaimana lah. Misalnya perda soal kopi Juria, kopi spesialnya di Colol, terus perda intervensi harga atau bikin lembaga semacam bulog atau koperasi untuk apa namanya menampung hasil dengan kopi-kopi dengan tingkatan kualitas tertentu. Itu seperti apa. Dan yang paling penting sebenarnya kalau mau serius Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan itu dengan Pemda Manggarai Timur harus lebih mencanangkan penanaman pohon-pohon endemik ya, pohon-pohon zaman dulu. Jadi walaupun ditanam oleh petani, tapi ketersediaan bibit itu kurang. Jadi maksudnya paling yang ada sekarang banyak yang sudah punah. Jadi mungkin itu petani suka menanam ya, dan tidak perlu harus proyek yang kelihatannya wah begitu. Mereka selalu menanam dan cukup misalnya dibagikan bibit secara reguler pada saat musim-musim hujan untuk penghijauan lah. Kita butuh oksigen. Karena persoalan Colol selain pemasaran itu saya baca di beberapa media juga ada penurunan produktivitas. Itu sebenarnya bukan karena apa-apa, karena perubahan iklim. Maka untuk mengantisipasi itu, kita mulai gitu untuk mengurangi lah. Jadi jangan sampai kita berbicara soal wisata yang begitu hebat, besar di medsos itu angle-nya yang diambil seolah-olah luar biasa, tapi yang terjadi faktanya petani banyak yang menderita karena ijon. Terus hutan tidak menjadi fokus, jadi menjadi seolah-olah menjadi apa namanya? Menjadi bahan untuk apa ya?
dipolitisir lah segala macam. Jadi kita nggak mau seperti itu, polarisasi entah dengan isu. Jadi karena Manggarai Timur tuh cenderung digeser isu dari sini. Kita bicara kopi, isunya ke sana. Jadi kita mau konsepnya holistik itu. Jadi kita bergerak bukan masalah Pemda lebih tahu atau gereja lebih tahu. Betul-betul orang berpikir dari hulu sampai hilir ya. Dan kita terlibat sesuai dengan kapasitas. Jadi nggak harus kerjasama itu kita pertemuan terus sedikit-sedikit selfie, kegiatan apa tapi hasilnya nggak ada. Terus festival, apa tujuannya? Nggak mau dievaluasi, ditanyakan nggak jawab. Itu apa coba? Kan seperti itu. Jadi seperti itu Pasis. Jadi konsepnya sebenarnya bukan masalah saya punya konsep yang paling bagus tidak atau kami petani tidak, cuman ketika ditanya soal transparansi terus kegiatan itu dilakukan di kampungnya kami, terus ada anggaran negara yang berapapun mau sedikit mau banyak, coba dong kita evaluasi anggaran, terus evaluasi kegiatannya siapa panitianya, yang terlibat berapa, terus keterlibatan warga lokal dibuka, jangan kita bikin narasi yang luar biasa. Konten YouTube-nya banyak, medsos yang share banyak, media yang liput juga banyak, tapi nggak ada dan nggak ada pencapaian. Negara juga mungkin lebih banyak ruginya karena kan harus dihitung apa ya pencapaiannya, gagal atau sukses begitu. Lebih penting itu tadi petani kopi itu loh, yang setiap hari menjaga kebunnya, merawat kopinya, bahkan yang tadi itu untuk menjaga ekosistem ini terus ada, maka mereka berinisiatif menanam pohon supaya kopi ini selalu karena harus ada pelindung. Nah, padahal butuh juga perlindungan atau keberpihakan pemerintah dalam hal ini. Nah ini yang tidak dipikirkan. Dan catatan Pemda Matim itu, mohon maaf bukan kita mau apa, tapi ini real. Jadi bukan kritik apa ya untuk membangun. Jadi kelihatan ambil di ujungnya. Jadi ambil di ujung apa pola yang dibuat terhadap festival ini pun orang kesan wow betul. Wow sekali. Bahkan Pak Ganjar, mohon maaf. Pak Ganjar itu Ganjar Pranowo. Iya. Kan beredar nih viral. Saya dapat di grup WA, di Facebook. Datang loh kuliner lokal yang apa menggugah selera. Mana kulinernya? Saya pergi tuh. Yang ada warung nasi campur ada 2. Nggak ada kuliner lokal sama sekali. Nggak ada. Dan saya tidak tahu siapa yang request. Maksudnya mungkin mau bangun brand Colol itu sewah begitu ya. Cuman saya pikir kita jangan membangun kehidupan berbangsa pakai narasi hoax. Kalau saya sebagai advokat, sebagai orang hukum, ini pembohongan hukum. Kena pasal. Jadi mengabarkan suatu berita yang tidak benar gitu loh. Faktanya nggak ada. Jadi Pak Ganjar itu promosi festival ya di Festival Kopi Lembah Colol dengan narasi yang sangat luar biasa. Silakan datang, akan tersaji. Kenyataannya tidak ada kuliner lokal. Mungkin sama bukan Pak Ganjar kali yang salah. Ya artinya yang kan membuat konten ini mau meng-up ini kopi Colol tapi tidak sesuai fakta. Tapi Pak Ganjar kalau disuruh ngomong mau tanpa ngecek. Kan nggak bisa seperti itu. Nih, kacau nih orang bikin konten ini. Bukan konten, jadi Pak Ganjar ngomong. Saya cenderung bukan orang yang membuat fiksi itu seolah-olah luar biasa sehingga orang tertarik. Bahkan kalau festival di musim sekarang, di sana kan panenan kurang bagus tahun ini. Malah marketing yang buruk juga karena masyarakat tidak bisa menjual hasil karena hasilnya tidak terlalu bagus. Dan panen itu untuk tahun ini, Mei itu sudah banyak yang sudah dipetik kopi. Jadi awal Juni, hari-hari festival tuh kebun-kebun kopi orang-orang tertentu saja yang masih ada kopinya karena belum selesai panen. Dan juga kan yang di list itu soal jadwal kegiatan hampir mereka nggak ke lokasi kopi, nggak lihat kebunnya. Jadi festival itu yang di list itu ya mungkin hanya tarian kolosal saja yang menarik. Dan ini banyak sekali kan yang begini. Dan kita keluarga yang punya kopi, mohon maaf nih, ini nggak ikut kemarin, nggak terlibat. ini kan udah banyak alfa nih, belum masuk alfa ya ini semua supermarket tidak. Ini sudah masuk grup Vesta, Roxy, Surya Agung. Yang di Labuan Bajo? Iya, Kado Bajo. Terus Eksotik, Bandara, Perumda juga. Yang masukin siapa ini? Ibu? Tidak juga. Banyak orang di sini. Curiga saya, karena memang jujur ya ini ibu ini memang selain berprofesi sebagai notaris, jadi karena ini kopi Putri Aji Colol juga, saya yakin betul bahwa ini ibu bekerja di Labuan Bajo.
Iya, memasarkan ini ini. banyak orang yang Karena membantu. karena saya tahu juga ini klien-kliennya juga yang Jadi kebetulan ini, jadi saya percaya itu ketika kita punya niat baik, punya tujuan yang baik, sesusah apapun jalannya itu, universe itu, semesta itu mendukung. Jadi banyak sekali orang yang tanpa diminta pun, Bu, produknya diginiin ya, ditingkatkan kualitasnya. Dari 2018 yang sangat sederhana, kemudian ini yang terakhir nih dalam perjalanan kemasannya yang sangat premium, yang sangat luar biasa untuk kopi Juria itu dalam perjalanan. Jadi kita kopi Juria ya. iya dapat masukan dari banyak orang dan bahkan ada yang kirim sampai ke Bali, ada yang ke Spanyol, Wow. ada yang ke beberapa daerah di luar negeri, di Australia, Filipina. Jadi sebenarnya bukan di sini tujuannya sebenarnya di petaninya saya. Jadi pinginnya itu ya mungkin tidak hari ini. Saya percaya kalau ide bagus itu soal bagaimana memikirkan nasib petani termasuk nasib kita sendiri karena kita saya selalu menyadari akar saya itu dari mana dan kalau misalnya kita banyak yang kantorannya di ruangannya ber-AC atau punya baju dinas, mungkin perlu ingat bahwa kita akarnya petani. Jadi harusnya bukan hal yang sulit ya, bukan hal yang sulit untuk berpikir menjadi seperti itu bagian dari kita, jangan pernah lupa. Dan kalau saya selalu begini pasti, kalau kita menjadi pelayan publik misalnya birokrasi atau apa, atau DPR lah, atau bupati sekalipun, jangan pernah lupa bahwa apalagi di birokrasi ya, mereka kan selalu upacara bendera nih, hormat pahlawan. Ya pahlawan dalam narasi biasanya sudah meninggal ya, menghormati pahlawan yang telah berjasa. Tapi jangan lupa pahlawan yang menghidupi negara, birokrasi, semua pelayan publik, ya masyarakat, termasuk kita ini. Jadi kalau kita tidak melakukan pelayanan, yang membayar pajak siapa? Yang membayar, jadi harus disadari bahwa jangan pernah lupa gitu bahwa menghormati bendera itu benda mati, tapi menghormati melayani orang-orang yang seperti misalnya rakyat biasa atau petani itu jangan kita pandang sebelah mata begitu setengah-setengah, padahal misalnya kita sampai bertahun-tahun jadi DPR, jadi bupati tanpa prestasi. Betul. Kan kalau saya lebih baik jadi buruh tani deh. Mohon maaf kan. Maaf ya. Memang Manggarai Timur memang dikenal dengan sektor pertanian. Nah, hari ini sebetulnya fokus aja ke situ menurut saya ini. Sama-sama. Menurut saya daripada pikir yang lain udah up deh. Tingkatkan produksi petani, mau petani kopi kah, petani apapun. Sayur-sayuran, karena memang buah-buahan dikenal dengan daerah subur gitu. Iya. Nah, oke, sebelum kita masuk ke closing statement. Iya. Saya kepingin tanya, ini siapa tahu nih teman-teman saya mau beli. Iya. Atau relasi saya yang lain di Jakarta atau di Surabaya, dimanapun. Iya. Ini kan mereka penasaran ini. Kopi yang bungkusan ini warna merah namanya apa tadi? Juria. Juria. Ini harga per bungkus ini berapa? Kalau ini masih promosi, 100.000. 100.000. Iya. Beratnya berapa gram ya? Ini berapa ini? 200 gram. 200 ini gram. masih promosi, murah loh, masih murah. promosi. Hanya memang saya ini hanya bagian marketing. Ya, ini artinya teman-teman nanti bisa pesan ini lewat Ibu Notaris. Nanti kita akan Jangan dekat saya. Nanti ada akan nomor share kontaknya. nomor di podcast Iya, untuk jangan pemesanannya. Nanti kita akan share. Nanti teman-teman bisa juga menghubungi kami juga, kantor kami atau ke tempat di Colol. Karena ini dibuat di Colol kan ya? Iya. Langsung kemasannya dari kampung. Kemasannya ini dibuat di Labuan Bajo, ada kemasan oke. terbaru sekarang. Ini masih lama. Ini dulu pesan online, ada Oke. kemasan sekarang. Jadi mereka proses penggilingannya semua Di Colol. di sini baru dimasukin dalam bungkusan. Oke. Jadi biji kopinya dibawa ke sini. Tidak, tepungnya. Jadi tepungnya. prosesnya dari pemetikan, pengeringan, penggilingan, sangrai semua di Colol. Jadi bubuk baru dibawa ke sini. Gitu. Oke, itu sebetulnya kita bicara tentang kopi Colol malam ini sebetulnya banyak hal ya. Atau mungkin kita kurang fokus ya. Tidak, kita fokus sekali karena memang saya kepengen begini, ada simbiosis mutualisme. Ya. Jadi satu sama lain saling menguntungkan. Ya. Nah, itu kan yang diharapkan petani Ya. saat ini. Ya. Tidak hanya kelompok tertentu dari isu Colol itu orang dapat untung kan. Oh gitu. iya. Nah, ini kan yang harus kita pikirkan, jangan sampai branding kopi Colol ini hanya menguntungkan kelompok tertentu karena dia punya kepentingan gitu kan. Iya. Nah, ini jangan sampai. Kasihan petaninya. Dan kita itu
apa namanya, berharap gitu petani lebih mandiri, terus lebih maju dan ada kesinambungan ekosistem. Oh. Dalam arti iklimnya bagus, kopinya juga produktivitasnya semakin baik, dan juga SDM manajemen dari petani kopi sendiri itu semakin baik. Dan selama ini untuk kopi Pak Colol ini sejak masuk metro bahkan PIRT-nya itu hampir 2 tahun baru diselesaikan. Jadi saya tidak tahu di sini yang cuman sekitar 2 hari. Jadi kemarin kita mau perpanjangan minta di Kabupaten Manggarai Barat karena cepat. Saya selalu begini, Pak Sis, saya tidak pernah merasa bahwa saya bisa berpikir sendiri untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk komunitas. Jadi saya selalu bertanya, sebenarnya kebutuhan apa yang paling baik jangka pendek, jangka untuk mereka itu apa? Sehingga kalau saya menjawab sesuatu itu saya berpikir 2-3 kali. Ini kan sudah ada saya. Biar jangan sampai seolah-olah kita bukan mau apa ya, artinya ingin semua siapapun individu itu berpikir setara, jadi tidak perlu penokohan atau mengidolakan siapa. Betul. Misalnya jadi untuk saya siapapun dia, keluarga petani, warga Colol termasuk saya itu kita berpikirnya bukan saya yang paling benar, saya yang bisa, tidak. Cuman yang paling terlibat dalam kopi ini kan petani. Kantornya mereka itu kebun. Dan kita mesti memberi apresiasi yang setinggi-tingginya lewat pelayanan di publik. Jadi kalau bisa mereka bisa mengontrol sendiri hasil usahanya, memasarkan sendiri, bisa panennya juga punya proses kualitas yang bagus dari pemetikan dan hasilnya juga bagus. Jadi kita lebih membangun itu lebih, kasihan kalau Pak Jokowi kerja sendiri. Itu kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, ini kita sudah masuk di penghujung diskusi ya tentang kopi Pak Colol. Nah, saya ingin mendapatkan keterangan penutup dari Ibu Notaris, Ibu Caroline Jerabu ya. Notaris identitas satu. Coba deh, apa target jangka pendek yang Ibu inginkan ke depan ini dan juga jangka panjang, sehingga kopi Colol ini betul-betul tidak hanya besar di mulut saja, tetapi secara fakta betul-betul dikenal dan juga dibeli sama pengguna atau konsumen ya. Jadi saya dengan kalau kopi Pak Colol saya jamin kualitasnya. Jadi kita melewati proses itu bukan seperti sekarang nih terjadi begitu saja. Jadi prosesnya banyak, bahkan saya pernah sortir sendiri, testing dari bungkus ke bungkus untuk menghitung gramnya, rasanya apakah ini asli atau tidak. Jadi saya sudah belajar naturalis saja untuk itu. Dan yang paling penting kalau menurut saya jangka pendeknya itu ya paling menanam tanaman-tanaman hutan itu yang di sana. Iya. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak dalam arti saya tidak berbisnis ini ya. Jadi saya betul-betul memang saya membackup keluarga karena saya tahu bahwa saya jadi begini itu tanpa doa dan tanpa kebesaran hati keluarga, entah dalam Bapak juga petani kopi kan? Iya. Jadi saya bisa begini, jadi saya harus Jadi bukan berarti saya ada kalkulasi. Mungkin itu bukan sesuatu yang bagus, tapi kan masing-masing orang punya pilihan, punya pandangan gitu. Jadi paling tidak di sananya itu produktivitasnya bagus, dan yang paling penting tuh ijon itu mesti ada pelarangan perda dari Pemda itu, dari teman-teman DPR untuk memikirkan sehingga praktek ijon setidaknya dikurangi. Nah, itu yang terjadi. Tentang kopi. Misalkan tentang dua kopi ini tadi. Karena tadi Ibu sudah jelaskan ini tentang sudah ada di tempat-tempat baju bandara, bahkan supermarket yang. Nah, ini kan tampaknya ingin lebih banyak lagi nih. Nah, apa target jangka pendek ke depan di kepala Ibu? Kalau saya target jangka pendek itu mengangkat sama-sama ekonomi keluarga ya, komunitasnya petani ya, saudara, terus kakak sepupu yang memang jatuh bangun, mereka membangun dengan segala macam kesibukan sebagai petani, terus harus berusaha sendiri. Jadi paling tidak ya kapasitas mesinnya mereka semakin lengkap karena selama ini sumber daya sendiri. Jadi kita ada sedikit keuntungan, terus beli mesin, sudah berapa mesin kita usahakan sendiri. Dan termasuk menambah pasokan ini. Iya, menambah pasokan. Kalau pasokan stok dari keluarga, dari petani sangat banyak. Jadi kita sangat dipercaya. Artinya kalau nanti ada permintaan nambah, nah itu bisa terpenuhi ya.
Oke, itu jangka pendek. Itu jangka Jangka pendek. panjangnya apa ini? Jangka panjang itu mimpi. Apa kamu buat toko gitu? Tidak. Saya pingin Toko khusus kopi Pak Colol? tidak. Kalau itu memang sudah ada di samping rumah itu Oh sudah ya? ada. Oke, good. Kafe rencananya punya adik. Oke. Tapi saya pingin kalau bisa ada koperasi yang betul-betul akuntabel, transparan, manajemennya bagus dari SDM manusianya, terus keuangannya. Jadi petani semuanya itu tanpa terkecuali yang punya lahan kecil, besar, yang punya kemampuan berpikir lebih atau yang masih belajar, itu jadi terangkat sama-sama. Jadi bukan masalah ini, orang mau bikin merek banyak pun no problem. Maksudnya tidak menjadi masalah. Tapi di petaninya itu mereka daya tawar untuk membangun kehidupan mereka itu, dan mungkin itu sesuatu yang agak kurang terlalu ideal ya, tapi mimpi saya kalau misalnya banyak anak-anak colol yang sekarang lagi belajar, yang berpendidikan, cobalah berpikir ekonomi. Jadi UMKM itu seringkali ya kadang-kadang ya menurut saya banyak sekali hal yang kurang transparan karena menyangkut per individu. Dan kadang individu tertentu saja yang mungkin ya macam-macam lah. Ya saya tidak bisa membukanya seperti apa. Tapi kalau koperasi, ya itu sistem ekonomi fondasi berbangsa ya zaman dari Pak Muhammad Hatta ya. Itu mesti suatu yang sangat luar biasa kalau dibuka. Bisa gandeng dengan CU koperasi kredit, CUB apa namanya sekarang itu kredit union yang ada, misalnya Sangosai, Pintu Air, terus Koperdios atau apa. Jadi gandeng manajemen itu biar petani itu punya koperasi yang bagus. Jadi seperti Bulog lah, Pemda juga intervensi harga. Dan bahkan kalau misalnya 1 Manggarai, 3 Manggarai ini gabung bisa ekspor. Kan ada pelabuhan besar daripada nggak dimanfaatkan. Ya, saya setuju Dirangkul. Supaya masyarakatnya sejahtera, masyarakat petani sejahtera, mesti dipikirkan hal-hal yang seperti ini ya. Nah, kalau seperti yang tadi itu yang kita bicara, sementara itu kan tampaknya basis kekuatannya tidak terlalu. Dan itu ya kita butuh waktu lebih lama ya memang proses, tapi saya lihat ya perjuangannya di situ melatih mental ketahanannya untuk bagaimana mulai usaha, no problem kita belajar ya. Tapi saya pingin cakupannya bukan hanya keluarga sendiri, tapi cakupannya kepada banyak orang gitu yang memang betul-betul itu. Kita sudah selesai berdiskusi. Lalu kemudian intinya bahwa membahas kopi colol memang kepingin terus menerus. Saya kepingin gali lebih dalam karena tujuan kita adalah antara barang ini laku, petani juga sejahtera. Petani bisa hidup dan dari kalau kopi. bisa petani yang langsung marketing. Saya ulangin harga ini untuk sementara, harga promosi ini 100.000, ini juga 100.000. Ada di Labuan Bajo. Nah, kita nanti akan selipkan ini nomor kontak ya. 80.000 kayaknya. Oh, ini 80.000. Ini 100. Oh, bedanya ya? Ya, beda. Beda ya. Oh, ini lebih ya. oke. Ini Juria, ini Yellow Captura. Nah, terima kasih banyak sudah mendengarkan diskusi kami tentang kopi Pak Colol. Tetap ada banyak hal sesungguhnya yang kita bahas malam ini. Masukan, catatan kritis, tapi yang paling penting adalah bagaimana produk ini bisa terjual dan laku. Jangan jauh-jauh lah di Labuan Bajo. Sebelum kita tutup, Ibu Notaris, kita berdua menikmati karena ini belum habis. Saya tadi sudah mau habisin, tapi ingin mendengar lebih banyak lagi pengetahuan dari Ibu. Sekarang kita kopi Pak Colol. Tidak pakai gula loh. Sudah. Oke, thank you. Terima kasih.